karena soal chat deh ya. Jadi akhirnya, oh ya wes lah dijadikan wajib, terus ada materi chat lah. Kayak gitu. Coba kalau Jonathan Ryan nggak nanya, ya kita nggak ada 14A kayak gini. Oke, jadi teman-teman sudah lihat 14A-nya hari ini? Sudah Bu, barusan saya buka. Thank you Roni. Kalian ini lagi aksi bisu dengan saya kah? Lagi ngambek kah? Atau lagi demo bisu dengan saya ini? Maksudnya ya, daripada saya kayak radio gitu kan ya. Ini kayak penyiar radio beneran nih. Biasanya Gede Dharma yang jadi tumbal yang jawabin saya gitu kan. Kayak gitu, cuma dia hari ini lagi nggak bisa karena lagi di jalan. Nah berarti hari ini harus ada tumbal yang lain selain Gede Dharma gitu. Intinya seperti itu sih. Anyway, kita tinggal week 14 aja. 14A, lalu 14B-nya itu adalah presentasi, tapi presentasinya kan tidak dijadikan di 14B, jadi absennya tetap 14B, tapi presentasinya itu nanti hari Senin jam 9, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan di kelas ya. Jadi Senin jam 9, Senin pada saat minggu tenang sih, Senin jam 9 kita akan ada presentasi untuk OS-nya, mekanismenya dan lain sebagainya akan mekanisme tentang presentasi pengumpulan proyek akhir akan diinformasi secepatnya. Sementara berarti yang paling dekat adalah pengumpulan milestone keempat. Kalau tidak salah saya sudah perpanjang sampai hari Kamis tengah malam. Seperti itu. Sudah oke kah diperpanjang sampai Kamis tengah malam? Masih oke ya? Aman Bu. Oke Bu. Thank you. Akhirnya sudah banyak tumbal yang datang hari ini juga. Ada Rian, ada Dustin. Oke. Bu, nggak ada latihan buat UAS? Nggak ada. Kita nggak ada latihan buat UAS. Tidak ada. Tapi coba nanti saya tanyakan. Harusnya nggak ada sih. Tidak dibicarakan sih. Tapi coba nanti saya tanyakan. Kalau iya yang 14B itu latihan buat UAS. Seperti itu. Coba nanti saya tanyakan. Harusnya latihan UAS-nya mirip kayak kuis ya harusnya ya, tidak jauh berbeda. Mekanismenya juga sama kayak kuis, tidak jauh berbeda sih. Durasi UAS-nya juga mungkin akan sama seperti kuis ya, maksimal 120 menit, hitungannya 2 jam. Seperti itu. Oke. Chat hari ini mungkin teman-teman agak berbeda. Kalau biasanya kalau sudah dapat yang pattern pemrograman distribusi, chatnya itu based on port number dan lain sebagainya, artinya menggunakan konsep jaringan terdistribusi di sana. Sudah dapat pattern nggak ya? Distributed programming. Sedang ngambil atau sudah? Saya belum mengambil. Belum. Oh, ada yang sedang ngambil, ada yang belum ngambil. Oke. Jadi distributed programming itu salah satu materi di sananya itu adalah chatting antar dua host, kayak gitu ya. Nanti dicatat IP address-nya dalam hal ini local host, lalu yang dicatat adalah port number yang sama-sama join di port number yang sama. Jadi menggunakan konsep jaringan sedikit di pemrograman terdistribusi. Nah, bagusnya adalah ketika di pemrograman distribusi seperti itu adalah chattingnya real time, artinya pada saat saya tekan enter ya udah itu yang terkirim real time. Nah sedangkan kalau yang hari ini chattingnya sangat sederhana, ini cuma kita main di database, berarti nggak real time. Iya nggak real time karena konsepnya ya sudah, berarti saya setiap kali kirim chat itu saya akan selalu baca data gitu ya. Jadi
terasa seperti real time, but anyway itu sebenarnya tidak benar-benar konsep real time yang terjadi. Itu yang kalau misal chat untuk materi hari ini. Nah, materi chat hari ini sebenarnya tidak ada di dalam list materi gitu ya, tidak ada dalam list materi yang dirancangkan dari pertemuan awal. Sehingga materi chat hari ini hanya good to know, atau ya boleh diketahui, boleh juga enggak, karena sebenarnya cara chat sederhana seperti ini juga bukan kurang efektif, tapi ada jauh yang lebih kekinian dalam tanda petik kayak gitu ya, yaitu dengan chat menggunakan konsep pemrograman terdistribusi atau chat menggunakan dalam hal ini jaringan dan seterusnya, mencatat IP address, mencatat port number dan seterusnya. Itu yang mau disampaikan dulu. Jadi chat hari ini hanya good to know kayak gitu ya, tidak perlu diterapkan di project kalian juga enggak apa-apa, mau pakai cara yang lain juga enggak apa-apa, as long as tercapai maksud dan tujuannya. Itu yang mau disampaikan dulu. Jadi teman-teman boleh ngikutin, boleh juga enggak, karena seperti saya bilang kalau ngomong soal chat sudah ada dalam tanda petik dengan cara kekinian. Cuma ini paling sederhana untuk diterapkan. Maksudnya paling sederhana diterapkan untuk dicoba dalam konsep pemrograman database. Jadi kita mainnya ke database. Jadi nanti akan ada beberapa query yang dilibatkan ketika kita menerapkan konsep chat ini. Saya sendiri juga nggak nyoba ya yang chat ini ya, kayak gitu ya. Teman-teman, ada yang sudah mengerjakan chatnya pakai cara yang lain selain yang ada di week 14A? Kenapa Dustin? Masih ngikut yang PPT. Oh, yang masih yang di PPT 14A. Iya. Ya. Mungkin kalau ada yang punya cara lain juga enggak apa-apa, makanya dia tanya kalau saya punya cara lain boleh aja kayak gitu, enggak masalah. Seperti itu. Oke, jadi ini chat sangat sederhana ya, makanya namanya judulnya chat sederhana, karena cuma mau menggunakan database, pokoknya berhasil ngechat aja gitu antara dua orang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi contoh yang disampaikan di sini pakai SI sistem jual beli itu, misal ada proses chat yang terjadi pegawai gitu ya dapat memberikan pesan ke pegawai yang lain yang terdaftar di sistem dengan konsep yang sedang login gitu ya, seperti itu. Nah, berarti di database-nya akan diubah, ya berarti saya harus menambahkan satu tabel di database-nya, yaitu tabel chat seperti itu. Lalu berikutnya saya juga harus membuat kelas chat kayak gitu yang mencatat dua pegawai ini terlibat dalam pembicaraan chat tersebut. Jadi pegawai A dan pegawai B, lalu pegawai B ke pegawai A. Nah, itu yang harus saya buat dan buat metodenya. Nah, nanti dibuat dalam bentuk list pesan supaya setiap kali saya enter, dia akan selalu baca data, lalu munculkan list pesan dari awal sampai akhir lagi. Seterusnya begitu terus, itu yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama, teman-teman boleh menambahkan sebuah tabel chat di database. Jadi pergi ke database-nya, langsung aja nggak usah maksudnya langsung ke database-nya aja, nggak usah di IAP-nya gitu ya. Tambahkan tabel chat di sana. Nah, tambahkan tabel chat, berarti setiap satu pesan yang masuk, satu pesan, saya cuma tulis halo aja, satu pesan yang masuk, itu akan memiliki satu ID. Jadi di sini ada mencatat ID untuk chat, setiap chat yang masuk, lalu mencatat tanggalnya dan waktu, date time, kayak gitu ya. Seperti itu, lalu mencatat dari dan untuk. Dari dan untuk ini itu mencatat ID pegawai. Jadi misal dari Maya dengan ID 1, maka sini tercatat 1. Untuk Hilda dengan ID 3, maka tercatat di sini 3. Makanya itu kenapa dari dan untuk di sini adalah INT. Lalu pesan teksnya sendiri terserah apa. Jadi akan tercatat misal 2 ke 3, nanti kalau misal pesan teks saya balas lagi, Hilda balas ke Maya, maka tercatat lagi 3 ke 2. Kayak gitu, dengan ID nomor 2. Nah, nanti mau menampilkan kayak apa? Berarti kita harus menampilkan
kalau saya mau menampilkan antara Maya dan Hilda, maka saya ambil dulu ID-nya Maya dan ID-nya Hilda. Oh, 2 dan 3. Berarti saya akan menampilkan seluruh isi pesan atau ngambil dari sini chat yang dari 2 ke 3, lalu dari 3 ke 2, seperti itu. Itu yang dilakukan. Nah, nanti urutannya berdasarkan apa? Menampilkannya bisa berdasarkan ID, karena kan ID-nya ngurut gitu kan, dibuat auto increment. Jadi yang pertama kali masuk gitu ya, urutnya bisa berdasarkan ID, atau kalau mau berdasarkan date time, tapi lebih gampang sih berdasarkan ID sih, kalau mau urut. Nah, ini setelah Anda selesai membuat tabel baru di database-nya, ini saya ceritakan dulu ya gambaran besarnya ya. Seperti itu ya, nanti boleh dicoba, boleh juga enggak, terserah teman-teman gitu ya. Karena ini good to know, mau diterapkan di project juga boleh, ini juga sudah oke, mau pakai cara lain di project juga oke. Nah, setelah itu teman-teman buat kelas chat. Nah, yang di kelas chat, Bu, ini kan yang dicatat kan ID, tanggal, dari, untuk, pesan. Tapi di kelas chat, saya hanya ada dari, dan, untuk, dan list pesan. Lalu tanggal dan ID saya di mana, kayak gitu. Maka tanggal dan ID-mu akan tersimpan dalam string list pesan ini. Jadi dari dan untuk, lalu list pesannya itu akan isi ID, tanggal, dan pesannya itu sendiri. Seperti itu. Boleh enggak Bu saya pisahkan? Boleh, terserah sih, kayak gitu. Oke. Nah, ini seperti biasa buat data membernya, lalu buat propertiesnya, kayak gitu ya, lalu buat constructor. Itu yang dilakukan di kelas chat. Nah, lalu setelah itu, misal teman-teman mau buat satu UI gitu ya, satu UI untuk bisa ngechat kayak gitu, satu UI untuk bisa ngechat di sini. Nah, ini combo box tujuan gitu ya. Ini combo box saya tujuan chat kemana, lalu ini nanti history chatnya tampil di sini, ini pesan chatnya saya ketikkan sesuatu itu di sini, seperti itu. Nah, tujuan chat karena kita yang sedang login, Maya yang sedang login, dan Maya yang mau ngechat, maka tujuan chatnya kita harus membatasi, gitu ya. Kita harus membatasi Maya tidak boleh muncul di tujuan chat supaya Maya tidak bisa ngechat ke diri sendiri, kayak gitu. Berarti tujuan chat ini adalah pegawai-pegawai yang lain misal, atau pegawai-pegawai, bisa juga dibatasi pegawai-pegawai lain yang sedang login gitu. Itu terserah sih. Silakan dimodifikasi kayak gitu, mana yang baik seperti itu. Intinya di tujuan chat ini tidak boleh muncul nama Maya karena Maya yang lagi login di sini, kayak gitu, harus dibatasi seperti itu. Maka kita harus melakukan pembatasan gitu ya. Tujuan dari metode ini, kita akan buat metode ini di kelas chat. Tujuan dari metode ini adalah mengambil data semua pegawai kecuali pegawai yang sedang login atau pegawai yang sedang memang buka ini, supaya di combo box-nya ini nggak muncul. Tujuannya sih seperti itu. Nah, diubah dikit gitu ya. Makanya dibuat metode baru baca data kecuali seperti di pegawai diubah dikit supaya bisa memunculkan yang bukan nama Maya gitu ya. Itu yang dilakukan di sini. Ini query-nya di sini, ini masih oke sih query-nya sih. Masih oke di sini gitu ya. Jadi baca data kecuali yang sedang login. Oke. Nah, ini hasilnya gitu ya. Anita yang sedang login ini tidak muncul namanya di combo box kayak gitu ya. Jadi karena Anda login sebagai Anita tidak muncul, yang munculnya adalah pegawai yang lain. Nah, ini contoh kalau sudah berhasil melakukan chatting ke nomor 2, ID nomor 2, Charles gitu misal. Nah, lalu di form chat gitu ya, buatlah variabel global sesuai yang dibutuhkan. Sebentar sebelum saya lanjut, biasanya kelas ini selalu ada yang sudah selesai. Apakah dia sudah selesai dan berhasil? Untuk chatnya, Bu? Iya, untuk chat yang 14A. Yang ngikutin PowerPoint maksudnya?
Oh, oke. Kalau yang cara sendiri pasti sudah kan ya, kan kemarin udah ngomong yang ngikutin PowerPoint. Maksudnya adakah yang ngikutin PowerPoint ini dan berhasil? Oke, tidak apa-apa. Karena memang ini just good to know, jadi tidak perlu, bisa dimodifikasi atau pakai cara yang lain ya untuk ceknya ya. Nah, buat variabel global sesuai dibutuhkan gitu ya. Jadi di form load seperti biasa ya, saya ini buat form utama, lalu pegawai ini untuk kayak gitu ya, untuk tahu satu pegawai itu dari Maya, satu pegawai untuk Hilda misal, lalu chatnya sendiri seperti itu. Lalu di form load-nya gitu ya, di form chat ya, di form load-nya saya mulai manggil baca data kecuali supaya di combo box-nya bisa muncul nama-nama pegawai yang bukan Maya, istilahnya seperti itu. Oke, display membernya nama. Nah, sekarang untuk mengambil pesan, teman-teman kalau tadi sudah buat database, tolong insert data ke dalamnya gitu ya. Sudah ngarang aja insert data gini ya, lalu dari dan untuk sesuai dengan daftar pegawaimu, terserah mau bagaimana. Di insert aja manual kayak gitu, nembak database maksudnya. Insert dengan cara nembak database langsung, supaya bisa diuji coba. Bentar ya. Oke. Jadi diisi saja, kayak nembak database dulu di tabel atau di entitas chat gitu ya, supaya untuk uji coba aja. Nah, setelah itu maka bagaimana caranya supaya kita bisa chat antara 2 dan 3? Misal kayak gitu ya. Jadi kalau saya punya pesan gitu ya, antara saya mau menampilkan 2 dan 3 gitu ya, maka ngambilnya dari database atau tabel atau entitas chat seperti itu. Nah, ini chat antara 2 3. Maka jangan lupa kalau kita mau ngambil 2 dan 3, kita juga ngambil sebaliknya 3 dan 2 kayak gitu pasangannya gitu ya. Dari dan untuknya juga harus sama 2 dan 3, 3 dan 2. Jadi jangan hanya 2 dan 3 aja, tapi 3 dan 2 juga diikutkan. Nah, kalau concat ini kan sebenarnya untuk gabungkan teks ya. Jadi, misal saya mau menampilkan select tanggal dari untuk concat gitu ya, pesan gitu ya, from chat gitu ya, dari dan seterusnya. Ini yang where dari 2 dan 3 lalu diunionkan. Sebenarnya selain pakai union mungkin teman-teman boleh coba pakai in deh. Kayaknya juga bisa deh. Saya belum nyoba sih, tapi coba aja. Lalu select tanggal, terus buat lagi yang dari 3 dan 2, seperti itu. Itu yang dilakukan. Nah, kalau misal selain mau munculkan dari titik 2 pesan, teman-teman juga bisa munculkan tanggal gitu ya. Jadi concatnya juga ditampilkan tanggal. Misal kayak gini kali ya. Nah, ini tanggalnya tadi TGL ya. Nah, ini TGL ya, benar ya. Tanggalnya tadi TGL.
Nah, kemudian bisa tambahkan kayak gini, jadi depannya ada tanggal, lalu dari titik 2 pesan. Nah, itu sama kayak di dimunculkan. Nah, nanti teman-teman juga bisa ubah. Kan tidak enak tuh munculnya 2.2 kan dari kan, berarti 2.2 halo gitu ya, 3.2 ya gitu kan. Kan munculnya kayak gitu tidak enak. Nah, teman-teman juga bisa ubah 2 dan 3-nya ini yang diambil adalah namanya. Kayak gitu. Jadi bukan hanya munculkan ID-nya aja, tapi diganti supaya muncul namanya. Jadi Maya titik 2 halo, Hilda titik 2 ya, kayak gitu. Misal seperti itu yang dilakukan. Nah, kalau yang seperti itu, ini coba ya, atau di notepad deh. Karena saya nggak bisa nyoba ini, sorry. Nggak tahu kenapa. Nah, ini bisa dicoba. Jadi selain munculkan 2 dan 3-nya, jadi saya bisa munculkan namanya gitu ya. Saya copy aja dulu. Nah, misal kita select tanggal gitu ya, dari untuk concat dengan tanggal dari pesan. Nah, seperti ini. Jadi lalu from chat, misal ini berarti saya coba ini dulu kan. From chat C, email join dengan pegawai, tabel pegawai B misal on C dot chat C tadi ada dari gitu ya, chat C dari sama dengan D dot OD pegawai. Nah, misal seperti ini ya. Jadi pegawai punya kode pegawai gitu ya. Terus join pegawai lagi U C dot untuk ya, sama dengan U dot kode pegawai. Nah, jadi yang di atas dari, yang di bawah untuk ya. Nah, where dari in ya, masih bisa pakai in, nggak perlu union gitu ya. Teman-teman boleh ganti, harusnya bisa pakai in 1,2 and untuk in di 1,2. Nah, mau order by chat atau order by ID juga bisa ya. Order by tanggal atau order by ID juga bisa. Berarti ini dari titik 2, jadi ini saya ganti, bukan dari ya, tapi D, darinya kan D ya, D dot nama. Nah, bisa juga seperti ini gitu ya, jadi yang ditampilkan bukan 2-nya, tapi D dot nama, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan, misalnya 1 dan 2 gitu ya. Ini contoh. Atau kalau 2 dan 3 ya berarti itu 2,3, 2,3. Ini contoh. Kalau misalnya yang diinputkan ada seperti ini. Nah, itu yang X. Nah, ya ini sebenarnya tadi ini ya dipindahkan ke codingan gitu ya, baca pesan ada di kelas chat ya, di kelas chat, masukkan di sini untuk dilakukan. Mau pakai cara ini atau cara ini juga oke sih, terserah lah, seperti itu. Sama ini menggunakan baca pesan di form chat untuk menampilkan pesan gitu ya. Jadi metode untuk tampil pesan di form chat seperti itu, lalu dipanggil di form load tampil pesan, misal seperti itu dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini pada saat pengiriman pesan di metode di chat. Oke. Jadi cuma ketika cuma insert into sih, insert into terus apa yang dikirimkan seperti itu.
Oke. Sudah sampai sini aja sih sebenarnya untuk hari ini. Kayak gitu ya tentang chat ini. Teman-teman mau coba atau bagaimana? Isi Bu mau tanya. Untuk kemarin bikinnya agak beda Bu, nggak pakai dari dan untuk. Tapi ada field sender gitu Bu, langsung diisi nama, entah itu dari ridernya atau dari pelanggannya. Karena nanti ini forensiknya saya akan taruh di order ID sama. Sorry, suaramu bukan putus-putus sih, kayak bukan bergema kayak ketarik-ketarik apa ya istilahnya. Ya, ini mulai bergetar. Apa internet saya? Jadi ada field untuk sebentar, berarti kamu punya tabel. Oke, kamu punya tabel chat ya? Iya. Oke. Lalu tabel chat itu ada kolom itu order ID, ID, orders ID, tanggal waktu. Oke. Bukan ID chat ya berarti ya? ID chat apa? Orders ID. Oke. Tanggal, saya pakai PGL aja. Terus pesan. Terus voucher, berarti catat sender. Yang dicatat di voucher sender ini apa? Nama. Oke. Namanya tetap ngambil dari kode pegawai ya ketika login ya. Oke. Terus dari rider atau pelanggan harusnya bisa tahu status. Oh ya, di chat ini teman-teman juga bisa menambahkan kayak di WA ya, misal tabel chat ini saya menambahkan status. Nah, untuk tahu status saya ini read atau belum di read. Nah, bisa seperti itu sih, bisa nambahkan status. Oh oke. Sendernya ini dari yang dicatat sama gede ini, sendernya ini adalah pelanggan, bukan pelanggan ya, rider ya berarti ya. Yang dicatat adalah rider. Jadi nggak dikoneksi ke pegawai atau konsumen gitu Bu. Oke, terus sekarang bagaimana ini konsumen bisa baca pesan atau bisa mengirim pesan ke rider? Suaranya gede, bukan putus sih, apa ya? Teman-temannya kan bisa menjelaskan nggak suaranya? Atau di tempatnya saya aja yang suara gedenya nggak jelas? Memang nge-lag Bu gede. Kenapa? Sorry. Gedenya memang nge-lag. Iya, kayak nge-lag, maksudnya bukan putus-putus sih, tapi kayak ketarik-ketarik gitu. Nah. Oke. Kalau tidak salah di soal di project itu, kalau tidak salah ya, itu berarti customer bisa chatting ke driver, lalu driver juga bisa chatting ke customer. Betul ya? Iya Bu. Kan seperti ini ya? Kayak gitu. Nah, ya enggak apa-apa. Tadi itu contoh yang 14A, tadi itu contoh di sini tuh kan secara umum ya. Misal Maya chatting ke
seluruh pegawai yang ada di list pegawai gitu ya, tinggal dipilih gitu kan, seperti itu. Nah begitu juga sebaliknya, pegawai yang lain juga akan muncul seluruh nama pegawai, tinggal dipilih ya, kayak chattingan Facebook gitulah. Di Facebook kan bisa seperti itu kalau chattingan. Nah kalau seperti ini customer driver dan driver customer, nah berarti betul nanti disesuaikan. Saya harus ada orders ID yang lagi ongoing statusnya, maksudnya belum komplit statusnya. Kalau mau benar-benar dibuat kayak Grab gitu ya, jadi statusnya yang lagi ongoing, sehingga driver itu yang nangkep atau yang dapat punyanya disuruh nganter, punya saya bisa muncul di tempatnya saya, kayak gitu. Seperti itu sih, langsung otomatis muncul. Karena kan tujuannya cuma customer driver dan driver customer, berarti cuma satu orang. Dalam hal ini satu orang. Jadi boleh ngambil dari kolom orders, kayak gitu ya, atau kolom pesan, untuk bisa dapat orders ID saya ini drivernya siapa, di-connect ke driver siapa. Nah itu jauh lebih oke sih. Nah dengan konsep yang tadi di atas ini, misal dengan konsep seperti ini ya sama aja sih, mau ke customer driver atau driver ke customer ya, dari sini intinya sih sama, secara query ya itu sama. Nah yang saya tidak paham nih, maksudnya gede nggak dikoneksi ke pegawai atau konsumen gitu secara langsung bagaimana? Nggak apa-apa, banyak jalan menuju Roma kayak gitu ya, di pool kemana kayak gitu, nanti di pool kemana supaya konsumennya nanti balasnya bagaimana, bacanya dari mana. Kalau seperti ini kan langsung kan ya, langsung hubungi customer driver customer itu langsung, tapi sesuai dengan drivernya, sesuai dengan orders ID-nya. Drivernya kan dari awal di ini kan di random ya, ada yang pakai random atau iya toh? Iya Bu, di random. Driver di awal di random. Nah pasti nyatet driver siapa untuk orders ID ini. Ini gimana Gede? Jadi nggak dikoneksikan ke pegawai atau konsumen? Jadi nanti dari di database-nya langsung insert namanya Bu. Misalnya Dustin gitu ridernya, terus konsumennya saya. Nah ngambilnya nanti itu pakai where di programmingnya. Jadi langsung di where chat dot nama sama dengan apa gitu Bu, ngikut di orderingnya jadinya. Oh iya, ya anggapannya kan saya lagi buat order, berarti kan saya lagi on kan, jadi kan nanti pelanggannya terdaftar ke order ini kan, order ini pelanggan siapa ya, enggak apa-apa, itu juga bisa. Terus sistem akan merandom siapa yang dapat driver kan, order ini akan tercatat di driver mana, begitu kan? Iya Bu. Nah setelah itu kan pelanggan sama driver ini bisa saling komunikasi, kan tujuannya seperti itu. Terus ini pernyataanmu jadi nggak dikoneksi ke pegawai, maksudmu nggak manggil dari pegawai, nggak manggil dari konsumen, tapi manggilnya dari tabel order gitu. Iya, ambilnya dari order, nanti di where ID-nya berapa, ID konsumennya sama ID ridernya gitu Bu. Ya, paham. Jadi ngambilnya dari order aja Bu, karena di order kan mencatat order ini punya ID konsumen berapa, punya ID driver berapa kan di ordernya, nyetok itu kan, ya. Tadi bayangan saya kamu nggak koneksi itu maksudnya driver kirim ke sistem dulu, sistem baru ke konsumen gitu loh. Sorry, maksudnya nggak koneksi ini manggil di database-nya ya tabelnya. Oke. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau tadi ini memang contoh saya langsung dari pegawai ke pegawai kayak gitu, karena kan nggak ada komunikasi order kan, kayak gini kan. Contoh yang di 14A ini kan maunya komunikasi antar pegawai, chatting antar pegawai. Nah teman-teman kan nanti adalah pakai order gitu. Oke. Ya. Oh ya Bu, kalau pakai dari dan untuk gitu terus beda entity gitu bisa nggak Bu? Ini kan pegawai ke pegawai. Kalau misalnya pegawai ke konsumen kan beda gitu Bu. Boleh. Sistemnya gimana nanti Bu? Kalau pakai untuk standar? Saya ngomong boleh tapi saya sebentar. Saya kan ada tabel customer ya. Lalu saya ada tabel driver ya. Iya Bu.
ya kan? Maka saya harus buat tabel baru toh, chat kan? Nah, di tabel chat ini berarti kan saya kalau misal di tabel chat berarti saya harus membuat ini ya. Karena kan manggil dari customer, ketika saya kirim tahu dari mana dia darinya ya. Berarti dia harus baca ketika saya kirim pesan, ketika button kirim ditekan, ketika saya kirim pesan, dia harus baca ini dari tabel mana ya, yang login ya. Maka akan tercatat darinya, lalu untuk siapa. Begitu juga sebaliknya ketika driver, ketika dia kirim pesan, maka dia harus nangkap ini siapa. Kalau di form, berarti saya akan punya customer C sama driver D. Kan begitu ya? Lalu kalau saya punya kelas chat, ini saya lagi bayangkan konsepnya. Saya kalau punya kelas chat, DC itu apa? Sinyalnya beda, oke. Jadi saya punya customer C, driver D, disconnect, oke. Saya punya customer C, driver D. Kalau saya punya kelas chat, saya punya satu metode. Satu metode itu oke. Satu metodenya baca data kecuali itu jadinya baca data driver sama baca data customer, intinya seperti itu. Jadi akan ada dua metode, baca data driver sama baca data customer. Nah, ketika dia di formnya customer, dia login sebagai customer, maka saya akan mengambil baca data driver. Ketika dia login di driver, maka saya dengan order ID itu saya manggil baca data customer. Seperti itu. Berarti kan saya harus beda, harusnya baca data customer, metodenya, lalu baca data driver. Sorry, ini kecil semua. Harusnya beda ya hurufnya ya. Baca data customer sama baca data driver. Harus dipisahkan karena dalam satu kelas kan. Kecuali kalau mau gampang berarti saya harus buat dua kelas. Chat customer sama chat driver. Tapi ya buang-buang itu. Mendingan seperti ini, baca data customer, baca data driver. Jadi ketika saya login sebagai customer, maka saya akan manggil baca data customer, yang muncul hanya drivernya saja. Ketika saya login sebagai driver, nanti manggilnya adalah baca data driver, yang muncul hanya customernya aja, seperti itu. Nah itu yang kalau misal mau buat ya, ada baca data customer, baca data driver. Nah kalau seperti ini, saya bisa bisa buat dari dan untuk walaupun dengan dua tabel yang berbeda, customer dan driver. Kayak gitu sih. Baca datanya nggak bisa jadi satu. Beda sama pegawai tadi. Ya, gitu sih. Ini kalau mau langsung ya customer driver ya, kayak gitu ya. Customer driver lalu ada dari untuk. Nah, kalau begitu ya, membaca data kecuali, nah ini dia. Nah, nanti baca pesannya akan disesuaikan, gitu ya. Baca pesannya juga akan disesuaikan untuk muncul dari dan untuknya.
sesuai dengan baca data tadi di atas. Baca data driver atau baca data customer. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman soal ininya? Hari Senin jam 9 ya, presentasi. Lalu persiapan diri untuk UAS. Harusnya kalau kuis kalian baik-baik aja. Sorry ya, kuisnya belum selesai periksa ya. Secepatnya. Kalau kuis kalian baik-baik aja berhasil, gitu ya, maka UAS-nya juga berhasil. Harusnya. Karena nggak apa kok. Akan dibuat pekerjaannya sesuai dengan waktunya 2 jam. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada, maka kelas saya akhiri sampai di sini ya. Selamat mengerjakan proyeknya dan selamat menyiapkan UAS-nya, selamat mempersiapkan presentasi untuk proyeknya. Ya. Oh, ya. Terus, ya sudah itu aja deh. Oke.